Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika untuk materi faktor skala dan proporsi. Sekarang kalian perhatikan pada tampilan layar sebuah peta Sulawesi Barat, di mana salah satu unsur dari sebuah peta adalah skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Untuk menentukan skala, rumus yang digunakan adalah skala sama dengan UP per US. UP adalah ukuran pada peta, US adalah ukuran sebenarnya. Sekarang kita perhatikan peta. Skalanya pada peta itu tertulis, contohnya ini adalah 1 berbanding 1.180.000. Jadi, jika pada peta tertulis skala 1 berbanding 1.180.000, berarti 1 cm pada peta mewakili 1.180.000 cm atau 11,8 km jarak sebenarnya. Sekarang, untuk menentukan mengubah sentimeter ke kilometer, kita gunakan tangga. Disebut dengan tangga untuk pengukuran. Jadi kalian perhatikan, sentimeter ke kilometer, kita menghitung 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Jadi 1.180.000 dibagi dengan 100.000, kita ubah ke kilometer, hasilnya adalah 11,8. Sekarang kita masuk ke contoh pertama untuk faktor skala. Ada sebuah peta Pulau Jawa, di mana sebuah peta jarak tempat A dan B adalah 3 cm. Padahal jarak sebenarnya adalah 450 km. Tentukan skalanya. Sekarang, yang pertama kita lakukan adalah diketahui jarak antara A dan B adalah 3 cm sebagai ukuran pada peta. Kemudian jarak antara A dan B 450 km sebenarnya atau ukuran sebenarnya. Jadi kalian harus mengetahui bahwa kalau pada peta kita menggunakan satuan cm, sedangkan untuk pada ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya kita menggunakan kilometer. Sekarang kita gunakan rumus skala sama dengan UP per US. UP-nya adalah 3 cm, US-nya adalah 450 km. Sekarang 3 cm, 450 kita ubah ke cm menjadi 45 juta. Jadi masing-masing memiliki satuan yang sama, cm. Sekarang 3 cm di atas kita bagi 3, yang di bawah juga harus dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 adalah 1. Kemudian 45 juta dibagi 3 sama dengan 15 juta. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 15 juta. Lanjut, contoh kedua adalah model pesawat terbang. Di sini kita perhatikan panjangnya adalah 6 cm. Kemudian panjang sebenarnya adalah 78 meter. Lebarnya adalah 6,5. Sekarang panjang model badan pesawat adalah 6 cm. Kemudian lebar model sayap pesawat adalah 6,5 cm. Lebar sayap sebenarnya 78 meter. Panjang pesawat
Jadi yang ditanyakan adalah panjang pesawat sebenarnya. Penyelesaiannya kita buat perbandingan panjang model berbanding dengan panjang sebenarnya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Kita masukkan nilainya. Panjang model adalah 6 cm, panjang sebenarnya yang ditanyakan, lebar model adalah 6,5 cm, lebar sebenarnya adalah 78 meter. Kita ubah ke cm menjadi 7.800. 78 kali 100. Sekarang panjang pesawat sebenarnya kita kali silang. Jadi 6 dikali 7.800 dibagi dengan 6,5. Jadi 6 kali 7.800 baru kita bagi 6,5, hasilnya adalah 72.000 cm. Jadi kita ubah ke meter menjadi 72. Jadi panjang pesawat sebenarnya adalah 72 meter. Sekarang kita masuk ke materi proporsi atau perbandingan senilai. Dalam melakukan perbandingan senilai, kita harus menentukan rumus, yaitu A1 berbanding dengan A2, kita ibaratkan sebagai jumlah barang. Kemudian B1 berbanding B2 kita ibaratkan adalah harga barang. Jadi kita lakukan perkalian silang, A1 dikali B2, A2 dikali B1. Masuk ke contoh adalah sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan menggunakan bensin 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Jadi jarak kita buatkan perbandingan, jarak adalah satuannya kilometer, bensin kita gunakan satuannya adalah liter. Jarak 24 kilo menghabiskan bensin 2 liter. Sekarang kalau 60 km, jarak 60 km, berapa bensin yang diperlukan? Sekarang kita buat perbandingan. 24 berbanding 60 sama dengan 2 berbanding A. A ini adalah yang ditanyakan. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 24 dikali A sama dengan 60 dikali 2. 24A sama dengan 120. 60 kali 2 adalah 120. Kemudian A sama dengan kita bagi 120 dibagi 24. Jadi A-nya sama dengan 5. Jadi bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km adalah 5 liter. Baiklah anak-anakku, hari ini kita cukupkan materi. Untuk materi berikutnya, kalian bisa membaca bukunya untuk kecepatan dan debit. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi anak-anakku dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.